Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, menarik begitu kan. Loyalis Anies ngaku dapat info A1 ya. Jokowi dan Mega evaluasi pencapresan Ganjar. Yunarto Wijaya kesal. Benarkah seperti itu begitu kan? Berita-berita seperti ini ada sedikit di satu sisi agak percaya, di satu sisi agak kurang percaya begitu kan. Karena selama ini bisa saja begitu ketika PAN dan Golkar sudah gabung kepada Pak Prabowo, pencapresan Pak Ganjar bisa saja dievaluasi di satu sisi begitu kan. Karena PDIP untuk bertempur saja sudah tidak kuat begitu kan. Ya bisa saja seperti itu, daripada kalah ya mending ya ikut yang lain. Bisa saja seperti itu, atau yang ditawarkan itu adalah cawapres begitu ya. Lebih baik kalau menurut saya pribadi ya nyerah aja, ya gabung kepada koalisi perubahan. Kira-kira seperti itu begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu apakah benar atau tidak ya. Seperti ini komentar-komentar netizen terlebih dahulu. Ini komentar-komentar dari netizen ya. Banyak yang gak percaya saat saya ungkap info A1 ya, bulan Agustus Ganjar akan dievaluasi. Kini mulai terbukti katanya begitu ya. Bandar dan relawan sudah banyak yang kabur. Ini faktanya. Hanya orang yang tidak percaya pada tukang hoax ya ini. Kasihan bener ya kalau sampai gagal nyapres ya. Padahal sudah ya nyampai ya. Nginep-nginep di rumah warga dan lari pagi. Betul begitu kan. Sekarang lihat saja wajah Pak Ganjar seolah-olah kerja sendirian mereka begitu kan. Kenapa tim-tim mereka begitu kan tidak merasa paling kuat dan sebagainya. Tiba-tiba begitu banyak yang kemudian lari kepada kepada Anies Baswedan dan kepada Pak Prabowo begitu, pendukung-pendukungnya begitu. Mulai dari lawan-lawan mereka begitu. Bahkan Rocky Gerung sudah katakan PDIP harus evaluasi pencapresan Ganjar yang kurang diterima karena kurang ya gagasan dan ide ya. Ini yang menjadi pembahasan yang sangat krusial sekali begitu. Memang Pak Ganjar ini dalam koalisi sebenarnya bukan bukan lemahnya dari koalisinya menurut saya pribadi, tapi lemahnya dari Pak Ganjar itu mereka pribadi begitu kan. Kalau PDIP saya kira kuat begitu kan ya, karena sebagai partai penguasa di parlemen saya kira juga kuat begitu kan. Tapi ide dan gagasan dari Pak Ganjar ini yang sangat minim sekali sehingga ada plus minusnya luar biasa di situ begitu ya. Bahkan di satu sisi kalau nggak jadi ya hilang miliaran sia-sia. Semoga tidak lalu ada upaya-upaya ya mengklaim ya modal yang dikeluarkan. Bisa-bisa ntar muncul kebijakan-kebijakan langkah-langkah aturan proyek atau apapun ya. Ngutang lagi katanya begitu ya. Bahkan ya aku akan berubah jika gambar Legowo untuk jadi RI2 dan RI1-nya ayah Prabowo. Ya mantap ya. Awas jangan ada yang gatal ya. Bisa saja begitu kan Pak Jokowi bisa menyodorkan Pak Ganjar untuk menjadi wakil dari Pak Prabowo untuk mengalahkan Anies Baswedan. Bisa saja begitu. Apa yang terjadi? Ya koalisi perubahan yang dikeroyok oleh mereka begitu. Dan bahkan ya akhirnya terbukti ya. Nah ya rasakan ya kalau memang ya merasakan hotel berkelas VVIP lagi. Makanya jangan suka hoax. Ini banyak lagi komentar-komentar netizen begitu kan. Tetapi inilah bagian dari demokrasi kita begitu ya. Nggak respect ya soal beratnya mau ngangkat ya dua lawan sudah ya kaliber internasional ya. Mending PDIP tarik puan untuk capres begitu. Bisa saja begitu kan. Karena pada hakikatnya begini, mengapa Trah Soekarno itu sangat penting bagi bangsa kita begitu kan? Karena ada peran penting kakeknya dan di situ begitu, yaitu Soekarno begitu. Karena kalau Puan disodorkan untuk menjadi capres atau cawapres, maka kemungkinan besar ya orang-orang yang kemudian masih fanatik terhadap Trah Soekarno di situ begitu kan, bisa mempertimbangkan begitu. Karena jalan utamanya itu bagaimana Trah Soekarno itu ya berkiprah begitu kan. Kira-kira seperti itu begitu. Tapi PDIP lah ya mungkin di satu sisi sudah bisikan-bisikan harus Pak Ganjar sana sini begitu. Kira-kira kan seperti itu begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, loyalis Anies ngaku dapat info A1 Jokowi dan Megawati ya evaluasi pencapresan Ganjar, katanya begitu ya. Ini dari dulu begitu mengatakan seperti itu begitu kan. Tapi banyak orang berspekulasi apakah ini percaya atau tidak begitu kan. Tergantung begitu ya.
Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia Yunarto Wijaya merespon cuitan loyalis Anies Baswedan Eko Widodo yang menyebutkan bahwa pencapresan Ganjar Pranowo sedang evaluasi oleh Joko Widodo dan Megawati Soekarno Putri. Benarkah seperti itu? Saya kira di satu sisi begitu kan kurang tepat begitu kan di satu sisi, karena apa? Karena Pak Jokowi sudah punya pilihan yang menjadi prioritas utama begitu, yaitu adalah mungkin Pak Prabowo di situ begitu. Saya kira kalau semakin evaluasi, oke lah, tidak menjadi masalah. Evaluasi dalam segi apa? Kan begitu logikanya begitu. Yunarto dalam beberapa kesempatan tertangkap kamera bersama Ganjar Pranowo mempertanyakan informasi yang didapat dari Eko Widodo tersebut. Bahkan Yunarto Wijaya menyebutkan Eko tidak waras lantaran mengembuskan isu tersebut ya. Bahkan agak marah si Yunarto Wijaya di situ begitu ketika disentil begitu ya. Karena ini banyak sekali pro dan kontra yang menjadi spekulasi bahwa Pak Ganjar harus dievaluasi begitu. Evaluasi itu bukan berarti harus mengganti calon wakil presiden. Mungkin seperti itu begitu kan. Bukan mengganti presiden dan sebagainya begitu. Mungkin evaluasi bisa saja tawar-menawar di situ begitu ya. Kalau sarap tuh jangan ya nanggung tipis ya. Begini sekali tweet Yunarto merespon unggahan dari Eko Widodo dikutip dari Warta ya. Bahkan melalui akun Eko Boy ya, Eko Widodo menuliskan bahwa dirinya mendapatkan info akurat bahwa Jokowi dan Megawati saat ini sedang mengevaluasi pencapresan Pak Ganjar ya. Loyalis Anies Baswedan ini menyebutkan kemungkinan Ganjar Pranowo akan digantikan oleh kader PDIP yakni Budiman Sujatmiko sebagai bakal calon presiden pada waktu itu begitu ya. Saya kira kan Budiman Sujatmiko kan tidak mau bisa kepada Prabowo di situ begitu ya. Karena sudah mendukung Pak Prabowo, kira-kira seperti itu begitu. Saya kira Puan Maharani itu cukup menarik begitu di situ begitu kan. Karena Puan Maharani satu-satunya adalah Putra Soekarno di situ begitu, bisa saja dievaluasi seperti itu begitu. Apakah evaluasinya adalah Ganjar Puan atau Puan Ganjar? itu banyak sekali spekulasi itu begitu. Tapi saya menangkap bahwa dari perbincangan ini melihat bahwa ada sesuatu ya, kalau kita fakta yang ada di lapangan sekarang ini seperti Golkar dan PAN sudah artinya sudah mendukung Pak Prabowo, maka kemungkinan besar itu ada evaluasi di situ begitu. Entah evaluasinya apa, wallahu a'lam begitu kan. Bahkan sebelumnya diberitakan lembaga survei Carta Politika mengungkap hasil survei terbaru mengenai arah pilihan politik mendukung ya Presiden Joko Widodo Ma'ruf ya pada Pilpres 2024 mendatang. Adapun mayoritas masih mendukung Ganjar Pranowo menjadi capres. Di satu sisi, rilis survei itu disampaikan langsung oleh Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Menurutnya pendukung Jokowi Ma'ruf kini masih mengarahkan dukungan kepada Pak Ganjar Pranowo ya. Karena saya lihat bahwa partai penguasa itu saya kira ya kalau memang P3 keluar di situ maka kemungkinan besar ya pencapresan Pak Ganjar ini akan dievaluasi betul begitu kan. Walaupun secara yang ada begitu ya melihat bahwa siapa sih sebenarnya yang kemudian, karena PDIP begini, PDIP itu kan punya bisa mengusulkan calon presiden dan bahkan wakil presiden begitu dari partai PDIP itu sendiri begitu. Mungkin yang dilihat di situ begitu kan. Tapi melihat dari perkembangan politik hari ini sudah Pak Ganjar sudah tidak ada harapan untuk menang di situ begitu ya. Bahkan dari keseluruhan pemilih Jokowi Ma'ruf Amin ya 61%-nya itu menyatakan memilih Ganjar Pranowo. Bayangkan begitu. Kalau milih Pak Ganjar ya kemungkinan di satu sisi agak kurang gimana begitu kan data si Yunarto ini begitu kan. Padahal kan sekarang sudah terbukti bahwa ya banyak relawan-relawan Pak Jokowi yang mendukung Pak Prabowo di situ begitu. Mulai dari Projo di situ begitu kan. Kita lihat saja nasibnya begitu kan. Makanya bisa saja apa yang disampaikan Eko Widodo ini begitu bisa saja benar, karena dengan situasi dan kondisi sekarang faktanya begitu ya harus ada evaluasi besar kepada Pak Ganjar. Kenapa begitu kan tidak menarik perhatian begitu, kira-kira seperti itu begitu ya. Tetapi saya katakan bahwa banyak partai itu belum tentu menang, kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.